kayak oh nggak percaya. Benar. Bahkan suamiku tidak yakin saat itu. Sedangkan Mm-mm. aku punya style untuk mendidik anak ABK. Halo Kak Sandy, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Masya Allah, seneng banget nih ada di Kak Sandy bareng-bareng di Biu. Kita mau sharing-sharing nih ke hari ini ya, karena penasaran banget nih sama sosok Kak Sandy yang kalau kita lihat di sosmed nih, Masya Allah ya, Kak Sandy tuh aktif banget gitu. Jadi kita pengen ngulik nih sosok Kak Sandy yang strong woman gitu nih Kak. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita kenal-kenalan dulu kali ya sama sosok Kak Sandy itu sebenarnya siapa sih gitu ya. Dan kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari nih dari kehidupan Kak Sandy. Nama aku tuh kalau di internet tuh kenalnya Shandy Amanda. Nama Mm-mm, panjang aku tuh Shandy Nur Amanda. Cuma mm-mm. karena kepanjangan jadi udahlah disingkat. Semua sosmed aku Shandy Amanda ya, nggak ada yang lain. Jadi kalau ada yang lain itu tidak benar. Iya. Aku ibu rumah tangga Mm-mm, seperti layaknya wanita lainnya, punya dua anak, laki perempuan. Yang satu sudah remaja 15 tahun, yang satu 8 tahun. Dan suami yang kerjanya jauh, beda pulau. berarti ini nih, long Long distance marriage. yes. Wah, keren juga ya Kak Sandy. Kak Sandy nih kalau misalnya dilihat di sosmed ya, ternyata tuh aktif banget ya Kak. Followersnya tuh banyak banget loh, aku lihat. Gitu kan. Alhamdulillah. Terus kayak story-nya tuh aktif banget. Sebenarnya kalau ngeliat dari aktivitas Kak Sandy nih, kan kayaknya ada banyak banget ya. Seharian itu kayak semuanya di share ke sosmed gitu. Sebenarnya tuh apa sih kesibukan atau aktivitas Kak Sandy dan apa sih yang lagi Kak Sandy itu kejar gitu sekarang? Sebenarnya nggak semuanya yang di-share. Mm-mm. Yang di-share itu happiness, yang Oh. memberikan apa energi positif ke orang lain gitu. Kenapa suka share activity? Mm-mm. Karena ternyata followers aku tuh kalau aku nggak posting story itu suka nanyain kok menghilang gitu. Jadi oh ternyata followers aku senang melihat ke aktivitas aku walaupun segabrek Mm-mm. sampai ada yang pernah bilang sesak napas. Kalau ditanya apa sih yang dikejar atau apa yang dikerjakan layak ibu rumah tangga sama aja ya pekerjaan pagi-pagi itu olahraganya adalah dua bocil gitu kan sampai keringetan terus kemudian aku punya bisnis juga gitu. Nah kalau ditanya apa yang dikejar sudah buat aku sih memang kami masih butuh untuk support suami ya Mm-mm. untuk living gitu kan untuk sekolah segala macam walaupun sebagai support tidak utama tapi buat aku sendiri sih lebih kayak aktualisasi diri sih karena setelah aku memahami diriku lebih baik, kalau aku nggak kerja atau nggak punya aktivitas, malah jadi sakit. Oh gitu Kak. Iya, sudah pernah nyobain. Jadi benar-benar pas nggak ada aktivitas itu, Mm-mm. aku jadi kayak ngerasa nggak berguna, nggak produktif. Oh. Jadi aku lebih kata suamiku ya udah nggak apa-apa, asal anak beres, boleh kerja terserah. Gitu. Hmm. Wah keren juga ya. Biasanya orang-orang senangnya di rumah aja lah. Iya. Gitu. Tapi justru Kak Sandy terlalu banyak di rumah malah jadi Iya. gak produktif ya Kak. Iya. Masya Allah keren banget. Nah, terus tadi Kak Sandy kan punya aktivitas juga nih. Terus tadi ya jadi penasaran gitu gimana sih cara Kak Sandy tuh ngebagi peranin Kak. Gitu kan tadi kan kata suami boleh nih asalkan misalnya anak beres dan yang lain. Nah buat Kak Sandy bisa nge-handle anak gitu ya, kemudian suami, bisa balancing semuanya tuh gimana nih Kak? Peran Kak Sandy? Jadi kan suamiku itu pulangnya sebulan sekali ya, Mm-mm. 28 hari lah. Nah, jadwal kami itu jadi terjadwal banget. Nah, selama 28 hari dia nggak ada, itu aku forsir tuh fokus ke anak dan Mm-mm. kerja. Udah gitu aja terus. Jadi Mm-mm. kalau aku mau kerja agak di-push itu ya disitulah waktunya. Dan pada saat dia lagi pulang, 14 hari, itu aku reduce amount of kerjaannya. Jadi aku fokus quality time sama dia karena cuma 14 hari kan. Mm-mm. Walaupun tidak men-stop kerjaan, tapi di-reduce gitu, banyakin di rumah. Kayak gitu aja sih caranya dan itu teratur jadwal kami kayak gitu. Terus kalau ke anak? Kalau ke anak sendiri, anaknya udah gede-gede. Jadi mereka juga udah banyakan di sekolah. Paling cepat yang kecil pulang setengah 4. Ya main-main, udah sibuk dengan dunianya. Jadi paling ya naik ngobrol-ngobrol sebentar, nggak yang gimana-gimana. Tapi dua anak itu, aku selalu setiap mereka pulang sekolah itu selalu ada time untuk cerita mereka ngapain di sekolah. Jadi at least ada komunikasi, walaupun nggak banyak, tapi ada cerita yang mereka selalu sampaikan.
Sehingga kalau dia selalu cerita, dia akan merasa ibunya itu bestie, tidak bohong gitu. Masya Allah. Terus nih Kak, aku tuh pernah dapatnya juga ya, lihat story Kakak nih, gitu kan. Terus ada apa, Kak Sandy berkabar gitu kan, sebuah kabar bahagia bahwa anaknya Kak Sandy yang pertama ya Kak, itu kan dinyatakan ini ya, Lepas iya lepas dari ADHD-nya ya. ADHD. Nah itu gimana tuh Kak ceritanya punya anak yang ADHD, terus bisa dengan segala kesibukan Kak Sandy, tapi Kak Sandy bisa gitu berhasil gitu kan sebagai sosok orang tua untuk membantu si anak yang pertama ini nih Kak. Itu luar biasa sih, nggak pernah nyangka. Walaupun dia lepasnya dari kita sadar itu udah 6 bulan sebelumnya, alhamdulillah ya memang pertolongan Allah ya. Tapi Mm-mm. kalau ditanya dengan gabreknya kesibukan, kok bisa? Sebenarnya orang nggak lihat kalau saya tuh fokusnya sama anak, gitu. Fokusnya sama anak. Cuma emang nggak pernah diposting karena aku nggak mau terlalu mengekspos anak-anakku gitu. Hanya di certain apa cases baru aku cerita gitu. Dan itu yang tidak dilihat orang. Orang hanya melihat aktivitas-aktivitas. Makanya yang kalau orang bilang kayaknya semua di post, enggak sebenarnya. Ada skemanya gitu. Tapi kalau temen deket kan tahu ya, temen-temen deket tahu aktivitasnya ngapain. Mereka tahu kok aku tuh fokus ke anak. Dan itu, aduh itu banyak panjang itu kalau ditanya kenapa bisa lepas. Tapi yang pasti dukungan dari support system, doa ya dari Allah dan dari anaknya sendiri. Hmm. Jadi kemauan untuk anaknya untuk masuk ke dunia normal. Wah hebat banget ya. Aku jadi banyak belajar gitu dari Kak Sandy sebagai seorang parent ya, bisa memotivasi anaknya gitu ya untuk bisa lepas dari ADHD-nya. Itu juga keren banget loh Kak Sandy. Terus nih Kak, kan kayaknya tuh kalau ngelihat apa ya, keluarga Kak Sandy, itu kan sebenarnya nggak banyak ya orang yang ada di posisi Kakak gitu. Dimana dari pasangan ya, kita harus LDM Iya, gitu kan. Apalagi kayaknya Kak Sandy ini sebenarnya tipikal yang sebenarnya nggak bisa jauh-jauh dari pasangan banget ya kayak. Terus kemudian punya anak yang ADHD, kemudian ada lagi adik satunya gitu kan, ngurusin dua anak. Nah, ada nggak sih Kak dari pengalaman Kak Sandy selama berkeluarga gitu ya, pengalaman yang mungkin itu nggak enak gitu ya, nggak mengenakan, tapi justru itu bikin Kak Sandy tuh jadi sosok yang sekarang? ada sih terutama dalam hal pola asuh anak. Jadi sebelum anakku lepas itu kan berbarengan dengan kelulusan SMP-nya. Nah sebelum itu ya, aku tuh selalu dari keluarga ya, keluarga inti termasuk orang tua. Jadi kayak mereka tuh kurang percaya sama aku karena aku tuh kebanyakan di luar rumah, kebanyakan aktivitas. Jadi kayak merasa kurang percaya bahwa aku tuh bisa jadi ibu yang baik. Tapi aku punya cara sendiri untuk mendidik Hmm. mereka dengan cara aku. Ternyata terbukti dia lepas dan yang kecil juga nilainya naik gitu kan. Akhirnya dari situ suami termasuk orang tua itu baru akhirnya kayak oh ya dia sudah membuktikan. Nah itu tuh pengalaman yang cukup buat aku dalam pola asuh anak agak berat sih. Kayak oh nggak percaya gitu ya. Tapi Dianggap nggak bisa gitu ya? iya, dianggap kayak merasa aku tuh nggak baik, tapi aku nggak berhenti sih dengan judgement mereka. Aku terus membuktikan terus gitu supaya orang tahu nih ada hasilnya, kayak gitu. Alhamdulillah sekarang tidak pernah ada komen, pokoknya Oh, ya mereka langsung ya ibunya udah is the best, udah serahkan aja sama ibunya. Gitu. hebat banget ya dari disangkanya nggak bisa gitu ya ngurusin Tapi kan anak. perjuangannya itu oh selama anak itu hidup kan 14 15 Bener tahun sih. 14 tahun lah Oh ya. selama itu Kak dari Iya awal? selama itu. Masya Allah, Ya, jadi luar ya biasa banget ya. nggak apa cukup bersabar ya. Iya ya Kak, Masya Allah dari buah kesabarannya luar biasa nih. Terus penasaran sih Kak, kan tadi lumayan ya prosesnya tuh panjang banget Kak. Maksudnya sampai anak 14 tahun kan itu bukan waktu yang singkat gitu. Apa sih yang membuat Kak Sandy tuh sekuat itu gitu untuk bertahan gitu ya? Punya kesabaran yang ibaratnya kalau orang-orang kan setipis tisu. Nah ini Kak Sandy kayak kebalikan ya. Kesabarannya kayak tebal banget nih Kak. Apa yang membuat Kak Sandy tuh kuat? Aslinya itu nggak sabaran orangnya, Mm-mm, tapi aku yakin pada saat aku dititipkan anak spesial mm-mm, itu aku yakin Allah menjadikan aku orang tua spesial juga. Nah, aku pelajari di banyak hal bahwa memang seperti itu. Jadi aku yakin anak itu bisa ditangani, tidak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah mau kan apapun bisa mm-mm, terjadi ya. bener. Jadi aku waktu itu punya keyakinan. Bahkan suamiku tidak yakin saat itu. Tidak ada Oh, yang yakin, tidak ada yang yakin. Aku yakin banget bahwa dia tuh bisa dan itulah aku ajak ngobrol selayaknya orang dewasa mm-mm, bahwa kalau mau berjuang ya kamu harus berjuang sendiri. Ayah bunda cuma
memfasilitasi. Itu pas anak usia berapa Kak? Kak Sandy Udah ngomong kayak udah gitu? 14, 13, 14. Oh, udah remaja. Udah remaja. Kalau yang masih kecil itu benar-benar aku dampingi semuanya. Gitu Hmm. benar-benar bahkan suamiku bilang itu anaknya udah mau jalan-jalan ke Jakarta dilepas aja, jangan overprotective katanya. Itu pas yang 14 tahun ya. Itu mulai suamiku meyakinkan aku bahwa untuk melepas anakku jalan sama teman-teman. Tadinya aku cukup protektif. Nggak boleh, pokoknya garda depan banget deh. Oh, karena ya emang dari kecil selalu Iya, bareng-bareng ya sama Kak Sandy. dan karena dia punya kebutuhan khusus juga, jadi Betul. takutnya tuh agak berlebih. Cuma tidak ditunjukkan aja. Wah, luar biasa banget nih. Kayaknya hebat banget ya sosok Kak Sandy gitu dalam sebagai orang tua, tadi juga sebagai istri yang mungkin nggak dekat sama suaminya sehari-hari gitu kan, cuma beberapa waktu aja. Nah, terus nih kalau misalnya dari profesi nih, aku tuh ngeliat Kak Sandy juga yang apa ya, ketika punya goals tuh bisa achieve gitu ya, kayak ada aja tuh kerjaannya, programnya. Gitu ya. Apa sih karakter yang mungkin Kak Sandy tuh punya gitu ya, yang melekat dalam diri Kak Sandy yang bikin Kak Sandy tuh kayak sekarang. Mungkin bisa ditiru nih sama perempuan-perempuan lain yang sama juga kayak Kak Sandy perannya. Jadi aku pernah ada di fase yang kayaknya ngerasa gagal banget gitu. Terus Mm-mm. aku tuh dikasih tahu, kamu tuh harus terus bergerak, jangan pernah berhenti dan merutuki nasib gitu kan. Mm-mm. Jadi aku mencoba untuk memahami diri lebih baik, mempelajari diriku tuh seperti apa tipenya. Dan setelah aku dapet jawaban-jawabannya, ya ternyata aku tipikal perempuan yang harus terus bergerak, supaya apa? Supaya dapat networking terus gitu kan. Dari Mm-mm. networking makanya akan ada peluang-peluang bagus gitu untuk bisa dikerjakan. Walaupun ketemu orang bukan untuk satu intention, tapi ya berteman aja. Tapi ternyata dari situ adalah kekuatan aku gitu untuk punya banyak teman. Oh, Itu berarti nanti ini akan ada peluang-peluang bagus kan. berarti di Kak Sandy tuh udah kenal banget lah ya sama dirinya tuh kayak gimana sih. Jadi kayaknya lebih mudah ya Kak dalam mengelola harus gimana ketika Pasti ngadepin kayak dong, gini. jauh lebih mudah dalam Nah, urusan diri mm-mm. maupun ke anak kita. Dan ke Oh, pasangan. Jadi kita benar-benar. lebih bisa benar-benar mengendalikan diri deh. Nah, tapi kan tadi ya, ternyata kan salah satu hal yang Kak Sandy punya gitu ya, atau Kak Sandy tuh bisa lebih menjalani hidup yang enak gitu ya, ketika Kak Sandy tuh tadi kenal sama dirinya sendiri gitu kan, kenal sama gimana sekitarnya gitu. Sehingga Kak Sandy tuh jadi pede banget. Nah, mungkin nih Kak, perempuan-perempuan di luar sana kan banyak kayak yang nggak percaya sama diri sendiri gitu ya. Bahkan ketika tadi di keluarga Kak Sandy ya, nggak percaya sama Kak Sandy tuh bisa ngurusin anak dan sebagainya, ternyata Kak Sandy percaya diri dan berhasil gitu kan. Nah, gimana sih perjalanan Kak Sandy ya? Yang mungkin kita sebagai perempuan-perempuan di luar sana pengen juga nih punya kepercayaan diri yang besar sama diri kita. Pengen kenal juga sama diri kita. Apa sih cara yang Kak Sandy lakukan? Yang mungkin kita bisa tiru juga nih, Kak. Banyak sih sebenarnya yang aku coba ya, tapi dari sekian banyak tes-tes kepribadian yang aku coba untuk mengenal diri lebih baik, ada satu yang benar-benar kayaknya ngena banget. Teman-teman itu mungkin bisa cek ya di Instagramnya namanya Stephen Family gitu. Nah itu salah satu yang benar-benar kayaknya gampang buat aku untuk praktekin gitu. Nah jadi itu aku pelajari dan praktekin satu-satu. Butuh waktu sih, aku kayaknya butuh 1 tahun ya untuk merubah diriku, nggak langsung instan prosesnya. Tapi aku konsisten, terus coba, terus perbaiki, dan punya target. Punya target tuh aku tuh mau ngapain, mau jadi apa, tujuanku tuh mau kemana. Karena kalau enggak, jadi kita ngawang ya. Nggak tahu kemana gitu arahnya kan. Mau jadi apa kamu? Kayak naik Gojek tapi nggak tahu mau kemana Iya, ya. Tetap kita bayar tapi nggak tahu sampai uh, sampai kemana gitu. ada goals yang jelas kamu jadi apa. Iya sih, kadang-kadang kita juga banyak ya orang-orang yang ngalamin krisis identity gitu ya. Bingung dirinya tuh mau berkontribusi di mana. Kalau dari Kak Sandy ada nggak tips gitu ya biar teman-teman di luar sana yang nonton nih bisa tahu cara-cara yang bisa dilakukan ya secara praktis tuh harus ngapain aja sih nih Kak biar punya target gitu ya, kemudian biar bisa konsisten lah ya seperti tadi yang Kak Sandy bilang. Iya. Yang pastinya yang pertama punya target ya dong, goals-nya kan. Harus punya goals-nya. Dan kalau kita punya goals itu nggak konsisten gitu kan, kita tuh nggak bakal bisa sampai. Jadi konsistensi itu kunci utamanya.
kalau untuk mencapai goals itu. Lalu kita harus aktif. Jadi kita harus aktif jemput bola. Jangan kita kan bukan donat duduk-duduk terus mengembang gitu kan. Jadi kita harus mau keluar mencoba hal-hal baru supaya kita juga tahu gitu. Dan satu lagi, nambah wawasan terus. Jangan pernah berhenti belajar. Masya Allah, keren banget nih. Terus kira-kira nih Kak, kalau dari Kak Sandy, ada nggak definisi ya bagi Kak Sandy, kuat itu atau strong woman tuh yang kayak gimana sih menurut Kak Sandy? Strong woman itu buat aku orang yang tahu tujuannya, mau mencoba hal baru, dan ya pokoknya dia tuh pantang menyerah, gitu. Gak gampang, gak lemes ya. Jadi tahu tujuannya, mau coba hal baru, dan pantang menyerah. Kekeh, kalau kata orang Jerman mah kekeh. Orang Jerman, Nah, orang Jerman bilangnya kekeh gitu. Masya Allah. Nah terus nih Kak, kalau misalnya dari Kak Sandy nih, ada nggak sih yang bisa di-share ke teman-teman yang nonton gitu ya? Misalnya kan Kak Sandy udah menjalani hidup nih tahun-tahun gitu ya, dan akhirnya baru merasakan, ibaratnya ini loh hidup yang kayaknya puncaknya tuh di sini gitu ya. Ada nggak yang bisa Kak Sandy kasih gitu ya, entah itu pesan atau petua gitu ya buat teman-teman yang harus dilakukan atau yang bisa menginspirasi mereka untuk bisa lebih dini gitu ya, memulai kehidupan yang enak seperti yang Kak Sandy jalanin sekarang nih Kak. Iya. Gitu. Karena kita pengen juga ya bisa sepede Kak Sandy gitu ya, sekuat Kak Sandy dalam menghadapi berbagai rintangan. Jujur, memang itu yang aku lakukan sekarang ke banyak perempuan-perempuan. Aku pengen mereka itu lebih cepat dari aku meraih keberhasilannya. Dan yang pertama itu pasti perempuan-perempuan harus paham sama diri mereka masing-masing dulu. Nanti kalau itu dia udah paham karakter mereka seperti apa, baru mereka akan menentukan mereka mau ke arah mana. Nah, dari situ lebih gampang mereka untuk menembus semuanya kalau karakter diri mereka udah di tangan. Pilihan profesi, pekerjaan sekarang tuh jauh lebih banyak dari zaman aku dulu kan. Makanya aku bilang mungkin terlambat karena lack of technology dulu. Tapi kan sekarang banyak ya. Sekarang anakku aja yang kecil udah bisa tahu mau ke arah mana kan. Jadi perempuan yang lain juga pasti juga bisa dong. Kita lebih cepat dari aku. Benar banget sih Kak, harapannya nih ya, teman-teman yang nonton juga nih bisa dapat insight nih dari Kak Sandy gitu, jadi bisa start lebih awal gitu kan. Nah Kak, aku juga sedikit penasaran nih Kak, sebagai seorang perempuan ya Kak, kadang-kadang kan harapan kita ketika misalnya nikah, punya pasangan, kan kita ada tempat bermanja-manja ria gitu kan, cari perhatian, kadang-kadang di luar strong tapi pas di rumah tuh manja gitu kan, like perempuan nih Kak. Nah, Kak Sandy ini kan LDM Kak, long distance marriage gitu ya. Aku nggak kebayang aja gitu Kak, sebagai seorang istri yang harus jauhan sama suami, terus Kak Sandy dengan aktivitasnya sekarang, ada nggak sih Kak tips atau cara Kak Sandy untuk sukses itu menjalankan relationship yang mungkin bagi sebagian orang, mungkin kebanyakan orang ini nggak mudah gitu kan? Sebenarnya memang aku bukan tipikal orang yang long distance in relationship gitu. Dulu pun nggak pernah. Tapi karena kita harus mau nggak mau menghadapi kenyataan hidup, jadi akhirnya kita sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan pernikahan justru masalah ini. Memang aku ini manja ya. Nah makanya kalau suamiku pulang nih 2 minggu aku manja banget. Kemana-mana kayaknya dianterin. Dan sebulan kelihatannya strong. Iya kelihatan orang tuh ngeliatnya strong. Kemana-mana sampai sakit juga strong gitu. Tapi di rumah itu difasilitasin sama suami. Aku dikasih asisten yang bisa nge-backup semua sehingga aku hanya fokus ke anak dan pekerjaan. Itu cara dia memanjakan dari jarak jauh. Jadi aku nggak ribet ngurusin yang lain-lain. Terus nih Kak, kan kalau misalnya hubungannya jarak jauh kan kadang-kadang mungkin tantangannya di komunikasi atau apa. Kak Sandy ada nggak sih pengalaman yang mungkin apa ya bisa diceritakan ke teman-teman yang itu jadi apa ya sebenarnya nggak mengenakan gitu, tapi pada akhirnya Kak Sandy tuh bisa nemuin solusi yang itu membuat hubungan itu jadi bisa terjaga. Itu banyak banget karena aku long distance itu dari 2009. Iya, cuma sempat stop 3 tahun doang, tapi selebihnya itu kayak hampir 10 tahun ya itu kayak long distance. Nah, dulu kita nggak punya handphone Android, jadi agak susah video call, Oh iya benar, komunikasi susah, hanya sebatas SMS kan. teks doang. Itu yang kita lakukan tuh sering nelpon. Kalau sekarang kan banyak ya, bisa mantau lewat sosmed, bisa ini. Kalau dulu tuh masih sering banyak masalah karena kendala teknologi, sinyal juga. Kalau sekarang itu lebih karena itu balik lagi
aku memahami karakter suamiku memahami karakter aku, dan kita juga pernikahan udah 16 tahun kan. Kita lebih banyak kayak saling memahami gitu, bukan saling menuduh atau mencurigai lagi, tapi lebih baik banyak saling memahami dan lebih ke komitmen. Oke, kamu mau kerja boleh, tapi kerjanya setelah anak lepas sekolah kayak gitu. Tidak bisa kerja yang harus stay di office dari jam berapa sampai jam berapa, itu enggak, itu memang tidak diizinkan dan aku menerima gitu. Itu sih by komitmen. Oh, jadi saling berkomitmen ya Iya, dan saling kenal karakter masing-masing kayak iya. gimana sehingga jadi lebih waras ya Yes, kayak oh yang ya ini orangnya kalau begini enggak, deh. nggak gampang, tapi ya pas dijalanin tuh gimana ya, kita harus enjoy aja. Dan itu kedua belah pihak, nggak bisa cuma istri doang ya. Iya ya Kak, karena kan hubungan tuh saling ya Kak ya. Iya, Jadi nggak bisa cuma satu orang doang nih. iya. Dan sekarang tuh di rumah, kayaknya aku deh yang paling memaklumi isi rumah. Kenapa tuh Kak? Karena dulu aku paling egois, tapi begitu aku memahami diriku dan bisa memahami karakter semua orang, itu malah akunya yang lebih memaklumi, biarin aja dia kayak gitu, ya biarin aja, dia kan emang gitu, paling kita ledek-ledekin, nanti jangan lupa ya beliin ini kalau keluar. Jadi anak-anak tuh ya anak happy, orang tuaku juga happy, semuanya happy lah pokoknya. Enak banget ya ini kayaknya family goals-nya orang-orang tuh semuanya happy, harmonis ya Kak Iya. Sandy ya, Masya Allah. Nah Kak, buat nyampe ke family goals tadi nih, kan kita juga pengen dong kenal sama karakter keluarga kita. Kalau aku pribadi kan juga sama ya pengen gitu, tapi apa ya Kak, gimana ya cara kita tuh kan kalau kita kenalin diri sendiri kan tadi ya Kak Sandy udah cerita gitu gimana caranya. Tapi kalau untuk keluarga nih Kak, nah itu gimana Kak? Nah, itu beneran semuanya tuh tadi kan aku dicerita ya, Mm-mm, aku melakukan tes Stephen ya. mm-mm. Nah, itu beneran semua keluargaku dites. Oh Dan semuanya iya semuanya. sampai orang tua Kak Iya, Sandy sampai orang juga. tua, sampai adik-adikku, sampai adik iparku gitu. Dan itu Hmm. hasilnya kayak ada semua genetik di dalam rumahku. Hmm. Rame banget ya. Tapi kan orang tua nih Kak, misalnya di tesnya itu tesnya kayak gimana sih kok sampai misalnya sampai Iya. semua anggota keluarga bisa gitu untuk ikutan tes kepribadian? Karena gini, pada saat itu kendalanya orang tuaku agak ikut campur dalam pola asuh. Sedangkan aku punya style untuk mendidik anak ABK. Jadi daripada aku konflik berantem sama orang tua, kami tes aja semuanya untuk jadi orang tua tuh tahu porsi aku memberikan anakku tuh pada porsi mana, dan pada porsi tertentu ya ke orang tua, ke akunya gitu, supaya nggak berantem. Tapi Kayak kan biasanya contoh nih, makan. Aku tuh nggak bisa masak, maksudnya bukan nggak bisa, aku tuh nggak mau masak-masak yang ribet-ribet. Jadi kalau pas makan siang sore gitu, ya si mama yang memang tipikal mensupport aku, yang sibuk mikirin makanan cucu gitu. Nah akunya sibuk nyari duit, sibuk kerja gitu kan, sibuk keluar gitu. Jadi tahu porsi mana. Oh kalau makanan mama yang bantuin, kalau ini. tadi kan saya bilang ya tesnya itu Stephen ya. Nah, aku jadi penasaran sih sebenarnya tes Stephen ini pakai tes-tes lain yang kita harus isi kuesioner gitu ya. Kan kalau misalnya orang tua kita disuruh isi soal kan takutnya bingung juga kan gitu. Nah, tesnya tuh kayak gimana nih Kak? Biar mungkin kita jadi ada gambaran juga ya. Mungkin bisa kita pakai juga gitu. Tesnya gampang banget, itu cuma nge-scan 10 jari, di-scan, terus 5 menit hasilnya keluar. Oh cepet banget Kak. Cepet banget. Nah, paling yang sesi agak lamanya itu pas kita konsultasi sama promotornya kan untuk untuk karakter yang dari hasil itu seperti apa. Dan minta, kalau aku pribadi sih kayak misalnya aku ada anggota keluargaku yang tes, itu harus ada solusi. Saya lagi ada masalah apa atau masalah komunikasi, jadi solusinya seperti apa. Kalau dari pengalaman Kak Sandy sendiri nih, mungkin Kak Sandy boleh cerita juga ya kalau misalnya ada kejadian-kejadian di rumah yang bisa diceritain ke teman-teman. Manfaat dari hasil tes Tiffin yang Kak Sandy dapat gitu ya, itu se-relate apa sih? Gitu. Itu kayak relate banget kayak ke semuanya. Yang pertama kan memang buat pribadi waktu itu karena untuk urusan bisnis. Kemudian untuk anak ABK aku, ya kan udah bukan relate lagi, itu sampai lepas dari label itu kan, serelate apakah itu. Terus untuk pasangan. Nah, suamiku itu pada saat dites itu lagi jobless, tidak ada pekerjaan. Dan itu dia kayak orang depresi banget, dan aku tuh kayak kasihan kan. Jadi setelah aku pelajari sendiri karena semua karakternya kan berbeda, jadi aku pelan-pelan aku pelajari dan aku coba. Dia kayak orang yang susah kita kasih tahu, kayak nggak mau dengar. Jadi aku tuh cari solusi, kalau tipe kayak gini tuh cara nasehatinnya atau masih masukan tuh gimana, itu ada caranya sendiri gitu.
Ternyata nggak cuman kan biasanya kalau tes kepribadian kita cuman buat ya udah saat itu kita tahu nih karakter kita gimana udah selesai gitu kan. Oh ternyata sampai yang anak-anak juga bisa gitu ya. Orang tua Kak Sandy bisa juga, bahkan Kak Sandy bisa juga. Dan buat karirnya dia. Oh, Sekarang kan di pekerjaan yang sekarang ini kan udah 4 tahun lah ya. betul. Itu alhamdulillah tuh ya udah bagus lah perjalanan. Masya Dan dia Allah. happy. Ternyata nggak cuma Kak Sandy-nya sendiri yang apa secara mungkin profesi gitu Iya. ya bisa nemuin jalan enaknya nih, jalan yang enjoy-nya. Ternyata suami pun terbantu dengan tes ini Iya. kan. Sangat itu. Oh, luar biasa. Keren banget ya, kayaknya mungkin nanti jadi penasaran nih buat cari tahu tes Iya, TP-nya itu juga. bagus banget ya. Kayak aplikatif banget dan gampang banget. Penjelasannya juga gampang kok. Jadi buat kita ngerjain itu nggak susah, nggak pusing lah pokoknya. Tadi valid juga kan hasilnya semuanya. Valid. Hebat juga ya. Wah ternyata perjalanan hidup Kak Sandy itu warna-warni banget ya Kak Sandy bisa sampai membuat Kak Sandy seperti sekuat sekarang nih. Dan tadi juga banyak cerita yang bisa Kak Sandy ceritakan, menginspirasi nih buat perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Nah dari Kak Sandy ada yang mau disampaikan Kak, mungkin buat yang terakhir ke teman-teman? Buat yang terakhir tuh, aku tuh pengen para perempuan-perempuan di Indonesia itu tuh menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat, dan perempuan yang berprestasi dan berkarya. Jadi bukan jadi perempuan biasa walaupun kita ibu rumah tangga ya. Aku tuh pengen semua perempuan Indonesia itu bisa punya karya dan berprestasi. Wih, Masya Allah, keren banget. Oke deh, nggak kerasa ya Kak Sandy, kayaknya kita ngobrolnya udah panjang banget nih. Kayaknya nanti kita ketemuan lagi ya Kak ya, Insya Allah. Nah, makasih banyak Kak Sandy buat inspirasinya. Semoga Kak Sandy bisa mendapatkan banyak kebaikan nih dan jadi pahala jariah ya, karena siapa tahu dari apa yang Kak Sandy sharing ke teman-teman bisa membantu teman-teman untuk jadi lebih baik lagi. Terima kasih juga Kak Marsha. Terima kasih banyak semuanya sudah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya.